Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Sobat Gagak Merah selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini tim Gagak Merah akan mengulas kisah seorang ibu yang membuang anaknya karena cacat saat lahir. Saat ini si ibu terus mencari keberadaannya. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan di kisah-kisah selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mei, nama samaran. Awalnya saya kenalan dengan seorang lelaki bernama Lung, nama samaran, tahun 2013. Saat baru kenalan, Lung ini sangat baik, sehingga kami lanjut menjalin hubungan. Saat kami pacaran, Lung masih menunjukkan sikap baik dan romantis, sehingga aku selalu mau setiap diajak berhubungan badan. Kurang lebih 1 tahun kami pacaran, aku pun hamil. Aku dengan senangnya menyampaikan perihal ini ke Lung, dengan harapan Lung akan menikahinya. Di luar dugaanku, Lung marah besar dan tidak mau bertanggung jawab. Setelah kejadian itu, Lung berubah secara drastis. Dia galak, temperamen, suka memukul. Aku hanya menangis setiap bersama Lung. Beberapa kali Lung ingin menggugurkan kandunganku. Semua jenis obat dan minuman dipaksa masuk ke mulutku, agar supaya janin ini keguguran. Ketika usia kehamilan semakin tua, aku terus mendesak Lung agar segera menikahiku. Karena orang tuaku di kampung selalu menanyakan kabar aku, dan aku selalu disuruh pulang ke kampung halaman. Kini usia kehamilanku sudah 8 bulan 4 hari. Lung belum juga ada niat baik untuk menikahiku. Dengan penuh rasa takut, mau tidak mau aku mengadu ke kakakku yang berada di Jakarta. Sontak, kakakku marah besar dan segera menemuiku. Sesampainya kakakku di kos-kosan, aku langsung dicaci maki. Dengan mata merah kakakku terus memarahiku. Tanpa berani ku jawab sepatah kata pun. Aku hanya bisa menunduk dan pasrah. Apapun yang akan kakakku lakukan, aku akan terima. Setelah puas memarahiku, kakakku mencari Lung, laki-laki yang sudah menghamiliku. Akhirnya ditarik ke kos-kosanku. Lung disuruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan rasa takut, Lung pun menikahiku di keesokan harinya. Kini sudah waktunya aku mau melahirkan. Tapi Lung masih belum bisa terima kehamilanku ini. Lung mengatakan padaku, anak ini bukan anakku. Ketika nanti lahir jangan kau bilang kalau aku bapaknya. Aku mau bertanggung jawab menikahimu, tapi bukan untuk anak ini. Aku pun melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah. Anakku perempuan, tapi sayang, anakku mengalami cacat. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun sudah kulewati. Anakku sudah mulai besar. Namun siapa sangka, Lung masih gak terima anak ini sebagai anaknya. Walau dalam keadaan cacat, ini adalah darah dagingnya. Setiap hari Lung selalu marah-marah saat di rumah, terutama dengan anak itu. Tidak ada kata enak yang keluar dari mulut Lung untuk anak itu. Ketika Lung pergi, aku memeluk erat anakku sambil minta maaf. Walau anakku tak bisa bicara, tapi aku paham apa yang dia alami.
Semakin hari anakku semakin tumbuh besar. Setiap anakku melihat anak-anak yang lain bermain dengan bapaknya, air mata anakku berlinang. Aku paham betul kondisimu, nak. Aku paham betul apa yang kamu inginkan. Suatu hari, di mana ketika anakku makan, tidak sengaja dia memecahkan gelas. Lung langsung memarahinya dan anakku diperlakukan seperti binatang. Aku membelanya. Aku berkata, lebih baik kau bunuh aku daripada kau terus-terusan menyiksa anakku. Iya, dia memang cacat. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak seperti anak-anak yang lain. Tapi ingat, ini semua adalah ulahmu. Lung semakin marah padaku. Kemudian Lung pun pergi. Anak menatapku seolah-olah ingin berkata, apa salahku, Bu? Apa yang membuat Bapak selalu marah padaku? Dari tatapan itu aku paham. Aku cuma bisa menangis dan memeluknya dengan erat. Di hari berikutnya dalam keadaan mabuk, Lung berniat ingin menganiaya anakku lagi. Dengan cepat aku menyembunyikannya. Namun anakku tidak paham dengan kondisi saat itu. Lung sudah mencari kemana-mana tidak ketemu. Emosinya memuncak. Tiba-tiba anakku keluar dari persembunyiannya. Dengan mata merah penuh amarah. Lung menghampiri anakku lalu ditarik rambutnya. Sekuat tenaga aku membantu melepaskan cengkraman tangan Lung. Akhir lepas juga tangannya. Anakku sambil nahan sakit, ku bawa lari dia keluar rumah. Ku bawa ke tengah pasar. Lung terus mengejar. Aku sudah bingung mau kemana. Akhirnya ku sembunyikan anakku di salah satu penjual beras. Tak sempat aku menitipkan anakku di situ. Aku pun lari mendekati Lung. Lung, anakmu sudah pergi jauh. Jangan kau kejar dia. Jangan kau sakiti dia lagi. Sudah Lung, hayu pulang. Lung pun percaya dengan ucapanku. Aku pun pulang bersama Lung. Di hatiku sambil berdoa, ya Allah, lindungi putriku. Hari sudah sore. Aku pun panik. Ingin sekali rasanya kembali ke pasar. Aku ingin bertemu anakku dan melihat kondisinya. Bagaimana caranya aku bisa keluar rumah? Sedangkan Lung selalu mengawasiku. Hari sudah gelap, malam semakin larut. Aku hanya bisa menangis menahan keinginan bertemu dengan anakku. Aku tak bisa membayangkan kondisi anakku di luar sana dengan keterbatasannya. Aku menunggu Lung tertidur, agar aku bisa keluar untuk menemui anakku. Waktu sudah jam 12 malam, Lung pun tertidur. Aku bergegas keluar rumah dan berlari menuju pasar. Aku langsung ke toko beras, namun toko itu sudah tutup. Aku mencari ke sudut-sudut pasar. Ku cari ke dalam mobil-mobil angkot, namun anakku tidak ketemu. Aku semakin panik. Waktu sudah subuh, anakku belum juga ketemu. Batinku menangis sekuat-kuatnya. Aku kembali ke rumah dengan lunglai. Tak sanggup aku bicara. Sudah tak keluar air mata. Tangisku hanya suara. Lung sudah bangun waktu itu. Dia bertanya padaku, "Dari mana kamu?" Aku sudah tak kuat mengeluarkan kata-kata atau suara. Aku bergegas ke dapur. Aku ambil pisau lalu aku serahkan ke Lung.
Aku menunjuk ke arah dadaku sambil memerintahkan Lum. Tusuk aku segera. Aku sudah gak kuat hidup. Tusuk aku sekarang. Bunuh aku sekarang. Tanpa menghiraukan Lum pergi meninggalkanku. Hari demi hari aku lalui. Setiap hari aku ke pasar sambil membawa makanan kesukaan anakku. Aku keliling-keliling pasar. Aku menatap ruko-ruko yang buka. Aku menghampiri lapak-lapak pedagang. Aku berharap bisa bertemu dengan anakku. Tak sedikit yang beranggapan aku gila. Bahkan beberapa kali aku bawa ke dinas sosial dan didata. Ketika aku kembali ke rumah dengan harapan yang hampa, aku melihat sekilas bayangan anakku di dalam rumah. Dia tersenyum sambil memegang mainan yang dia sukai. Aku berlari masuk ke dalam. Tapi sampai di dalam itu hanya hayalan. Waktu seiring berjalan Lum pun ditangkap polisi akibat kasus obat terlarang. Aku sudah tidak memperdulikan Lum. Aku hanya ingin bertemu anakku. 2 tahun berlalu. Aku sudah putus asa. Aku sudah yakin ingin mengakhiri hidupku. Aku berniat gantung diri di kos-kosan. Aku sudah memikirkan rencana agar aku mati. Di hatiku aku berucap, hari ini, hari terakhirku ke pasar untuk membeli tambang. Aku sudah yakin dengan keputusanku. Maafkan ibu nak. Jika ibu gagal menjagamu, jika kamu masih hidup jaga dirimu baik-baik. Jika kamu sudah mati, kita akan bertemu di sana. Dengan langkah pasti aku menuju pasar. Sampai di pasar aku pun langsung membeli tali tambang yang sesuai dengan rencanaku. Ketika aku menuju rumah, aku melihat ada tukang tempe sedang bermain dengan anak wanita. Mereka begitu gembira. Aku mendekati tukang tempe itu. Dan ternyata itu anakku. Aku pun langsung memeluknya. Aku tak henti-hentinya mencium. Lalu aku bertanya kepada penjual tempe itu, "Pak, di mana selama ini anakku berada?" Lalu tukang tempe itu memberitahukannya. Waktu itu, sehabis jualan aku melihat anak ini menangis sendirian. Bapak sempat bingung karena anak ini tidak bisa bicara. Akhirnya bapak bawa pulang lalu bapak rawat. Sudah sekian lama anak ini sama bapak. Baru hari ini dia ikut bapak jualan. Karena dia memaksa ingin ikut bapak ke pasar. Ya begitulah kondisinya. Bapak setiap habis jualan selalu meluangkan waktu untuk bermain dan bercanda dengannya. Aku bersimpuh dan mencium kaki si bapak itu. Dengan rasa bercampur aduk aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian aku mengajak anakku pulang. Namun anakku tak mau ikut ke rumah. Dia malah memeluk si bapak itu dari belakang. Dari matanya aku sudah paham. Aku mengerti bahasa anakku. Aku tak bisa memaksa. Demi kebahagiaan anakku aku tak mau memaksa dia untuk ikut pulang. Aku pun bicara sama si bapak penjual tempe. Sekarang aku serahkan semua ke bapak. Aku pasrahkan semua ke bapak. Sudah 2 tahun aku mencari anakku. Dan aku memutuskan ini hari terakhirku untuk mencarinya. Setelah itu aku akan bunuh diri karena sudah gak sanggup lagi menahan ini semua. Mendengar itu, si bapak akhirnya mengajak ibu dan anaknya main ke rumah. Sesampainya di rumah, si bapak menunjukkan disinilah anakmu selalu bermain pada bapak. Dan disinilah anakmu makan dan tidur.
Kamu tidak boleh bunuh diri. Alangkah baiknya tinggallah bersama anakmu di sini. Mendengar tawaran itu, aku seneng banget. Gairah hidupku seakan-akan kembali seperti semula. Anakku menunjukkan sesuatu padaku. Kalau dia sudah bisa menggambar. Aku seneng banget. Akhirnya aku tinggal bersama-sama. Dan memulai menata kehidupan baru bersama. Anakku sudah beranjak dewasa. Aku pun sering membantu si bapak berjualan. Ketika si bapak sakit, aku pun merawatnya seperti orang tuaku. Dari situ aku mulai merasakan kebahagiaan. Setiap hari aku, anakku dan si bapak penjual tempe, kami selalu berkumpul. Baik di rumah maupun di pasar. Anakku pun sudah tidak mengalami kekerasan lagi. Sepenuhnya kasih sayang ini kuserahkan pada anakku. Belum lagi kasih sayang dari si bapak penjual tempe. Mental anakku semakin kuat. Semakin siap menghadapi hidup dengan keterbatasan di kemudian hari. Begitulah kisah yang dialami Mei dan putrinya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Dukung terus channel Gagak Merah agar terus bisa berkreasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.